Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik, selalu diberi kesehatan dan juga selalu diberi keberkahan. Pada episode kali ini saya akan mengajak sobat semuanya untuk berkunjung ke salah satu tempat wisata yang ada di Kota Sorong, yaitu salah satu hutan mangrove yang letaknya tidak jauh dari bandar udara yang ada di Kota Sorong. Nah, bagi sobat semuanya yang ingin lebih tahu lagi tentang wisata hutan mangrove ini, simak terus video dari kami. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara klik like, share, comment, and subscribe. Kota Sorong merupakan kota paling ramai di wilayah Pulau Papua. Banyak sekali aktivitas perdagangan jasa yang ada di Kota Sorong. Hampir sepanjang jalan protokol dari sisi barat hingga sisi timur merupakan kawasan perkantoran dan perdagangan jasa. Sehingga tidak aneh jika pertumbuhan ekonomi Kota Sorong selalu mengalami tren positif dari tahun ke tahun. Sebagaimana kota-kota lain yang ada di Pulau Papua, industri wisata belum cukup berkembang pesat. Wisata-wisata yang ada belum dimaksimalkan untuk menjadi salah satu sumber penunjang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sebagian besar bentuk wisata yang ada adalah wisata alam yang memanfaatkan ekosistem alam yang masih asri di sebagian besar wilayah Papua. Salah satu tempat wisata yang bisa sobat kunjungi jika berkesempatan datang ke Kota Sorong adalah wisata hutan mangrove yang berjarak kurang lebih 8 km dari Bandar Udara Eduardo de Osok. Jika ditempuh menggunakan mobil, setidaknya membutuhkan waktu tidak lebih dari 15 menit. Hutan mangrove merupakan sebuah ekosistem hutan yang terletak di pesisir laut atau muara sungai yang sangat dipengaruhi pasang surut air laut. Ekosistem ini terdiri dari berbagai jenis tumbuhan mangrove yang mampu hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi dan tanah berlumpur. Hutan mangrove memiliki peran yang sangat penting baik secara ekologis maupun secara ekonomis. Nah, saat ini saya berada di depan dari jalan menuju ke wisata hutan mangrove yang ada di Kota Sorong, yang mana kalau kita dari arah Kota Sorong itu yang dari sebelah barat, dan yang dari sini adalah dari arah yang sebelah timur. Jadi kita untuk menuju ke arah wisata mangrove, kita menuju ke arah barat. Ini adalah gapura yang dipakai ataupun sebagai penanda untuk masuk ke wisata mangrove yang ada di Kota Sorong. Nah, kita akan lanjut. Nah, di sepanjang jalan menuju ke hutan mangrove ini seringkali dipakai untuk jogging atau lari-lari sore masyarakat sekitar hutan mangrove. Jadi sore hari ataupun pagi hari pada hari libur ini biasanya dipakai sarana jogging track, berolahraga sambil mengisi hari libur atau waktu senggang. Tanaman-tanaman mangrove yang ada di pesisir Sorong, dan ini sangat bermanfaat sekali manakala mencegah abrasi air laut sehingga sisi darat bisa terjaga, bisa terhindar dari abrasi air laut dengan adanya hutan mangrove ini. Dan begitu juga jika ada tsunami, ini benteng pertama dari tsunami ini adalah hutan mangrove. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk kelestarian alam dan juga ekosistem yang ada di sekitar pesisir, keberadaan dari hutan mangrove sendiri. Di depan saya sekarang ini adalah peralatan ataupun alat transportasi berupa perahu dari kayu yang biasa digunakan oleh masyarakat sekitar hutan mangrove ini untuk mungkin mencari ikan atau memelihara mangrove itu sendiri dan mencari beberapa komoditas di wilayah pesisir yang bisa dimanfaatkan
ataupun bernilai ekonomis. Jadi ini ada kapal dan ini ada sungai-sungai masuk yang ke arah hutan mangrove. Untuk melayani para pengunjung juga di sisi tepi dari badan jalan ini disediakan semacam tempat istirahat yang bisa dipakai para pengunjung. Jadi di depan saya ini adalah area parkir dari tempat wisata hutan mangrove. Jadi ini yang biasa dipakai untuk parkir kendaraan para pengunjung jika datang ke wisata hutan mangrove. Nah, kita berada di depan pintu gerbang masuk ke area wisata hutan mangrove yang ada di Lawalu, Kota Sorong. Ini bentuk gerbangnya seperti ini loh. Ini masuk berapa orang? Oh, ada batas jamnya. Jadi kalau pagi jam 9 buka, jam setengah 7 sudah tutup. Nah, ini di daerah atau di dekat pintu gerbang juga disediakan semacam nomenklatur dari sejarah taman wisata mangrove Lawalu. Di informasi-informasi terkait dengan hutan mangrove yang ada di wilayah Kota Sorong ini. Jadi sebelum kita keliling hutan mangrove, ada baiknya kita baca petanya dulu supaya liburan kita kali ini tidak bisa maksimal ya, tidak ada yang tersisa untuk kita lihat atau eksplorasi. Di posisi sekarang kita berada di ini ya. Jadi rutenya ini dari kiri kemudian lurus kanan. Nah, jadi ada semacam pola daun di tengah ini yang dijadikan semacam papan ataupun tempat berjalan, jogging track ya. Nama apa ini? Ada menara juga, ada homestay. Oh, jadi alangkah baiknya kita rutenya dari sini ke sini aja. Dari sini ambil sini, nah baru kita ke menara. Nah, kita kan mulai masuk dari rute yang sebelah sini. Jadi ini adalah suasana kondisi jalan selasar atau jalan kayu panggung yang ada di hutan mangrove Kota Lawalu. Jadi ini kalau pagi-pagi atau sore hari ini udaranya sejuk sekali loh ya. Nah, cuman ini karena datang sore hari, kemungkinan nanti tidak lama karena terbatas waktu. Jadi kita ambil yang penting-penting saja dari video ini. Juga ada apa ini, semacam homestay barangkali yang dipakai atau disewakan untuk pengunjung yang berliburan di hutan mangrove. Dan di sini juga ada tempat untuk selfie atau spot foto yang bisa dipakai para pengunjung untuk mengabadikan momen di hutan mangrove bersama keluarga dan teman-teman ataupun kerabat.
hutan mangrove yang ada di Klawalu. Ini ada gerbang cukup unik, bentuknya ini hampir melingkar yang berada di tengah-tengah dari jalan Selasar hutan mangrove. Ini juga tidak kelihatan di suasana di hutan mangrove, masih ada air mengalir. Cuman kayak nggak beroperasi lagi. Jadi di wilayah ini atau di area hutan mangrove ini memang bisa tumbuh banyak sekali ekosistem pesisir, dan juga bisa dimanfaatkan untuk tempat ikan-ikan pesisir bisa berkembang biak di sini. Di sini kemungkinan banyak sekali ikan-ikan air laut ataupun payau yang bisa hidup di kawasan mangrove. Ini juga ada semacam gazebo yang bisa dimanfaatkan untuk tempat istirahat. Oh, ini dijadikan tempat penjualan aksesoris Papua. Jadi pengunjung bisa membeli aksesoris yang bercorak Papua di tempat wisata ini. Nah, ini kita semakin mendekat ke arah pesisir. Nah, ini semakin menuju pesisir semakin lebat kondisi tumbuhan mangrove-nya. Selain itu juga ada juga dipenuhi beberapa pohon jenis lain di antara pohon-pohon mangrove. Pohon apa itu ya? Oh, gitu. Mulai banyak tumbuh. Semakin mendekat ke arah pesisir. Ini adalah salah satu bangunan menara yang berada di sudut atau di salah satu titik kawasan hutan mangrove. Di sini kita bisa kemungkinan melihat kawasan hutan ini jauh lebih luas. Nah, kita akan coba naik lur ya ke menara hutan mangrove. Nah, ini dari kayu dan juga campuran besi. Ada 3 tingkat. Lantai pertama, lantai kedua ini sekarang. Terus naik. Lantai ketiga. Ini posisi di paling atas. Ini sungai yang menuju ke muara. Ya, tampak dari atas ini. Kemungkinan nanti yang ke arah ke laut itu yang dari jembatan sana, jalan lagi sampai arah pesisir. Nah, kita akan coba ambil gambar drone karena sebelum matahari tenggelam.
Keberadaan mangrove memiliki peran yang sangat vital bagi ekosistem kawasan pesisir. Di antaranya, hutan mangrove dapat mencegah terjadinya abrasi akibat pasang surut air laut. Dengan akar-akar pohon mangrove yang kokoh dapat mempertahankan lapisan pasir dan juga tanah yang ada di sepanjang garis pantai. Hutan mangrove juga menjadi ekosistem hayati pesisir yang menjadi tempat berbagai binatang dan tumbuhan laut tetap tumbuh dan berkembang. Di antaranya seperti ikan, udang, kepiting, rajungan, dan lain sebagainya. Selain itu, kawasan mangrove juga dapat berperan sebagai penyerap karbon dioksida dalam jumlah yang sangat besar, sehingga membantu dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Begitu pula dapat menjadi sumber ekonomi masyarakat lokal dengan memanfaatkan kayu, madu, dan pariwisata sekitar kawasan mangrove. Kita berharap hutan mangrove ini selalu tetap terjaga dan mempertahankan keaslian kehidupan pesisir laut, agar anak cucu kita dapat menikmati keindahan dan pesona alam hutan mangrove sebagai salah satu ekosistem pesisir yang kaya akan keanekaragaman hayati di dalamnya.